Ah iya. Gue typo benar. tadi. Berapa lama ya cooldownnya? 2 menit. 2 menit? Sekarang 2 menit? Lama juga, pinter juga ya. Oke, ini dia draft Ben and Pick dan Yi Sun Shin. Seperti yang sudah dibahas, langsung diprioritaskan untuk langsung ditutup. Freya juga masih di ban dan membuka Suyo menjadi first pick bagi KBG, Wah, Suyo. GGWP, AWP. Wah, beda. KB, GGWP, saya itu. Ya. Atau kalau mau bikin KBL, KB Legend. Benar. Tapi dilihat-lihat, ini saya baru ngomongin ini tuh dari hari wildcard. Apa tuh? Bruno yang tidak muncul, tapi pas hari pertama di Swiss Stage muncul, ternyata tetap menjadi bencana dan sekarang berada di tangan dari MyCam Evolve. Apakah ini akan menjadi salah satu pundi-pundi hero kemenangan juga nih? Semenjak kita tahu sendiri Bruno dengan Malefic Gun sangat-sangat mengerikan sekali. Yap. Dan mungkin yang di luar sana melihat Bruno memang tidak kena nerf atau buff ya, tapi karena Malefic Gun ini, tapi counternya tuh kalau untuk di lane. Wah, di lane ya. Sebenarnya mungkin kalau aku ya lebih suka nggak ngomongin pure di lane-nya, tapi pure untuk jaraknya sih. Karena dipikir-pikir Bruno kan jaraknya jauh banget nih. Dia bahkan bisa mukul dari luar area turret gitu loh. Mungkin kalau beberapa hero yang bisa menjadi lawan matchup yang seimbang, salah satunya adalah Clean, lalu ada Beatrix, Layla. Wah, oh Layla ya. Iya, karena kalau Mia kayaknya kedeketan ya. Enak Bruno yang nendang-nendangin kayak gitu. Yap, oke. Tapi Fredrin juga ini udah mulai kembali nih untuk menjadi pilihan di arah jungle. Arah jungle, pasti. Ini dengan ada Matilda dan juga Fredrin menandakan kalau misalkan MyCam Evolve ini akan mencoba untuk bermain dengan Paspam Bruno ya. Ini Paspam Yur berarti. Yur? Wah, beda Yur ya, beda Yur ya. Bukan dong. Beda Yur. Beda. Itu Koyur ya kalau gitu ya. Beda, Koyur. Tapi Ben Grangernya bagus di sini untuk menutup hero-hero yang pokingan damage-nya kuat banget. Dan ada Cici juga di sini. Memungkinkan sekali memang ya dengan adanya Fredrin, punya tuh XP damage. Moskov juga ditutup. Seperti yang kita sempat lihat juga, Moskov ini menjadi jawaban untuk split push ya kalau emang draftnya yang pas Pam Bruno kayak begini. Yap. Pas Pamyur. Tapi ini pola draft dari teman-teman MyCam Evolve cepet banget ya. Mereka kayak udah bener-bener menyiapkan strategi dan juga dari segi draftnya. Dan Ben langsung menuju ke arah Phoveus terlebih dahulu. Mid lane sama-sama belum terlihat. Karena kalau ngeliat dari bandnya Yves, Chushin dan juga Louis yang udah ditutup nih. Dan ada fun fact, Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan 100% win rate Yi Sun Shin selama 7 kali, ya kan? Joy 2 kali, dan Lancelot 2 kali. Juga. Itu dia makanya Aurora nih pure player assassin, tapi sekarang dia bermain Fredrin. Main aman. Main aman kah? Atau emang kayak udah merasa kalau misalkan Bruno plus Fredrin ini udah jadi combo yang dinamis banget gitu loh. Jadi ya berikan semua farmingnya kepada Bruno, nanti Fredrin tinggal ngebadan-badanin aja. Oh, ini sebenarnya sesuai sama interviewnya kemarin Sujin sama Rose. Iya. Katanya Bruno itu menjadi pilihan di saat lini depannya itu ada gitu, perlu badan. Dan tapi agak nanggung menurutku ketika melihat Cecilian nih, Ol. Wah, late game banget. Late gamenya bisa dibilang emang kuat, tapi entah kenapa mungkin ya kalau misalkan kita lihat dari hero-hero yang available gitu kan. Kayak hero-hero misalkan Fredrin, Matilda ditambah Aurora mungkin. Hero-hero yang bisa nge-disable Chow dan juga mungkin Suyo sama Hylos. Itu kayak lebih fungsional karena nantinya ujung-ujungnya Cecilianya tetap akan rebutan farming sama Bruno juga. Iya sih. Rebutan tempat. Jadi ya kalau ngomongin space, dua-duanya butuh space. Dan ini kayak draft yang sempat dibawakan sama Twisted Minds kemarin kan? Iya. Dan ngelihat dari Matildanya juga masalahnya. Matilda, Bruno, Cecilian. Tapi emang powernya ada di late game ya lagi-lagi karena emang Cecilian punya bad impact yang sangat-sangat impactful dalam teamfight besarnya. Tinggal menantikan XP laner yang tentunya butuh badan lagi kalau kayak begini ya jadinya. Mungkin ada Glue juga salah satunya. Kebetulan tapi Glue kayaknya Glue kayaknya buruk banget di sini karena ada Vexana. Good choice dari Vexananya. Khalid masih oke. Tuh Gatot Kaca juga masih fine-fine aja harusnya. Tapi kayaknya Khalid bakal lebih enak. Tapi wait a minute. Wow. Tuh. Wow. Pakito yang harusnya akan bermain karena damage juga kan? Pria memang tidak bercerita sih, tapi hidup memang ya. Pria tidak bercerita tapi pick Pakito. Pick Pakitonya ini cukup mengejutkan loh. Ya.
Kalau emang mereka mau Pakito, why not tadinya mid lanernya bener-bener mid laner support sekalian kayak Faramis. Utility ya? Iya, utility. Aurora. Ya, walaupun ada Aurora ya di timnya. Ada benar. Aurora ya. Jungle tapi. Iya, Aurora mid lane maksudnya ya. Ya, menurutku kayak masih banyak banget hero-hero utility di lini belakang sebagai mid laner dibandingkan dengan Cecilian yang membutuhkan farming, sehingga membuat Mycam Evolve ini kayak punya 3 damage dealer, tapi ya tiga-tiga sisinya butuh waktu gitu. Atau mereka mau coba untuk main agresif di early-nya biar nggak terlalu tertekan nih. Karena ngeliat dari draftnya KBG, mereka harusnya bisa main jauh lebih agresif. Chow, Vexana, Suyo juga yang akan membawa seperti apa game yang pertama. Karena poin demi poin begitu penting, mengingat ini adalah elimination match. Jadi region mana yang akan dipulangkan terlebih dahulu, dan kita akan langsung saja melihat bersama-sama. Ini dia game pertama, match pertama antara Mycam Evolve dan juga KBG. Let's get it into the land of dawn. Aurora versus Saksa di area jungle. Fredrin jungle yang kembali lagi untuk kali ini akan dipopulerkan pelan-pelan. Mycam Evolve bahkan tim dari Latam yang membawakan beberapa bahkan banyaknya damage dealer dan hanya berharap kepada Fredrin dan juga Matilda sebagai survivability-nya. Wah, mereka mau farming untuk bisa beli M6 pas sebanyak-banyaknya pastinya untuk bisa dapetin skin Cloud yang prime. Tapi ini dia, seperti yang sudah kita bisa bayangkan Bang Gabe. KBG early game-nya bener-bener ya dimanfaatin banget power mereka. Pasti. Ini bakal coba buat dieksploitasi ya untuk early game-nya. Lagi kalau Tracy-nya bener-bener nge-tracking kayak gini terus nih. Wah, ini rese banget untuk Aurora. Bayangin kalau Aurora tidak mendapatkan level yang keempat dan monster jungle-nya sudah habis rata-rata di sana. Tinggal melihat bagaimana Saksa, tapi masih satu Lizard yang ditinggalkan. Harusnya untuk sekarang ya, kalau dilihat dari Aurora, minimal dia tetap dapetin level yang keempat dengan cara dia melakukan invade area jungle. Tapi Aurora, recall yang dilakukan, kayaknya nggak bakal dapetin satu pun monster jungle yang tersisa. Dia bakal stay di level yang ketiga dan dia membutuhkan invade jungle untuk mendapatkan level yang keempat. Yap. Ini habis sih semuanya, udah nggak ada research sama sekali juga. Masalahnya mau farming juga, ini ngebagi lagi nih untuk fashion, untuk dari Eurokotsunya juga. Sementara kalau ngeliat dari Makinyo yang mungkin diupayakan sama Mycam Evolve untuk ngasih pressure balasan ya dengan damage deal yang bisa diberikan juga. Tapi masalahnya sekarang dengan ada 3 pemain dari KBG, mereka sudah mulai setup ke arah Turtle dengan adanya satu buah zoning out juga yang dilakukan oleh Win Return kali ini membuat dari Aurora bakal coba untuk dihadang untuk masuk kembali. Saksa bisa mendapatkan turtle yang pertama, ditarik lagi dan Aurora HP-nya udah mulai low tapi Marquinhos terjebak. Marquinhos bakal langsung saja ditangkap karena Leomu ternyata belum punya damage dan juga targeting yang optimal dan Marquinhos harus terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur terlebih dahulu dan masih selamat. Ikuti arus sungai, itu kata Turtle. Dan memang arus sungai barusan menyelamatkan Marquinhos dari kejaran Keep Best Gaming. Dengan perbedaan satu level, Saksa tentunya akan semakin nyaman untuk bisa mendapatkan Battle Retribution. Tapi masalah utamanya Matt. Di sini dia berada di level yang ketiga dan bahkan terus ketahan EXP-nya. Karena memang Aurora masih membutuhkan level, masih membutuhkan farming. Item ROM-nya benar-benar gak bakalan online. Di atas mereka 3 baru kayaknya bakal dapetin level yang keempat dan bakal mendapatkan Circling Eagle. Ini ngedelay banget agresivitas dari Mycam Evolve dengan membawakan Fredrin. Sementara Belexi, dia sudah selesai dengan adanya Malefic Gun. Ini akan membuat Belexi makin lebih mudah untuk melakukan farm dengan attack speed yang lebih stabil. Oke, langsung ke Malefic Gun ya. Langsung. Ya, seenggaknya dia bakal itu tadi yang aku tanya kan. Untuk di counternya mungkin salah satunya adalah Beatrix. Main range jauh juga. Main range jauh, main ke Bennett juga senjatanya. Karena ya nggak main-main sih untuk Bennett ya, damage-nya bisa 1000-2000. Apalagi kalau di late game sih. Bergantung dengan nanti apa yang bakal dibawakan gitu loh. Apakah nanti nextnya bakal langsung ke Blade of Despair. Tapi kalau ngomongin soal combo ya, karena dia Beatrix Chow ya. Aku merasa kayak dari Keep Best Gaming bahkan bisa membawakan pergerakan dengan Skypierce juga sih. Wah. Ya, nanti Beatrix-nya langsung ngamanin stack gitu dari early game. Iya sih. Karena sekarang pasalnya Maleficent juga udah punya modal Fury Hammer kan. Yang biasanya item pertama buat Beatrix itu kan kalau nggak BOD Hunter Strike gitu. Jadi karena Maleficent ini udah terselip adanya penetration juga. Tapi akhirnya ya menjadi first item. Mungkin abis ini bisa ke Skypiercer atau Blade of Despair langsung. Kalau langsung ke Blade of Despair berarti ya dia mau objektif dulu nih. Biar nanti dia bisa menjadi pendobrak turret juga. Karena seperti kita tahu ya, sebelum ada Malefic Gun aja, Beatrix tuh bisa mukul dari luar area turret gitu loh. Sekarang tambah lagi Malefic Gun, lebih jauh lagi dia nembak.
Memang tinggal adu jarak sih lebih tepatnya. Iya. Ini item yang benar-benar harusnya laris sih. Nah, coba mumpung lagi troubleshooting nih. Kemarin aku juga memperdebatkan ini bersama dengan teman-temanku yang ada di kolom komentar. Asik. Apa tuh? Ada Sebenarnya perdebatan apa? Bruno nih sekarang kan lagi populer banget. Bruno ini lagi jadi primadona sekarang. Yang perlu di nerf menurut Aul, Brunonya atau Malefic Gun-nya? Malefic Gun ya sih? Malefic Gun-nya? Iya. Oh, oke. Karena kayak hampir semua kan marksman, gak semua ya, tapi hampir semua ya itu sekarang udah mulai berada di Malefic Gun. Oke. Walaupun ya sebenarnya range-nya 15% tuh tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi lumayan. 10 mungkin gitu ya. 10 ya. Oke. Atau penetnya kurangin. Oh, penetnya. Tapi kalau penetnya dikurangin. Iya sih. Nah, ini nih. Galak Ini lagi perdebatan ya. baru lagi nih. Malefic Roar Nah, akan iya. lebih laris kayak gitu. Balik lagi kayak dulu kan? Balik lagi kayak dulu, ujung-ujungnya Malefic Gun-nya ya dipakai ya kalau misalkan di hero-hero tertentu aja jadinya. Iya, kayak Layla ya biasanya Nah. masih Malefic Gun. Itu kan senjatanya dia juga kan? Benar. Tapi ya jujur ini perdebatan yang cukup menarik ya menurutku ya, dan cukup positif juga karena memang menjadi sebuah sampel baru di mana marksman ini punya kapasitas untuk memberikan damage dengan jarak yang lebih jauh lagi dengan Malefic Gun. Tapi ya ada beberapa marksman yang ternyata mendapatkan keuntungannya tuh kayak berlipat ganda banget kayak Iya. Bruno salah satunya. Dan kita akan melihat ya kiprah dari Bruno-nya Yurokotsu akan seperti apa nasibnya. Sementara dengan keunggulan yang dipegang oleh KBG kali ini, ya mereka benar-benar manfaatin dari segi draft mereka juga sih untuk main agresif di early game. Karena kalau misalkan mereka ngebawa ini ke arah late game bakal berbahaya juga. Oh, kalau ngomongin late game ya semua lininya punya damage sih. Dan bakal bahaya banget buat teman-teman dari Keep Gaming karena mereka akan kerepotan gitu loh untuk bisa menghadapi 3 damage sekaligus. Bahkan secara individual loh ini, Bruno, Pakiro, Sicilian, Fashion. Benar-benar harus dikasih space yang banyak juga nih untuk bisa mempertahankan high ground dari Micam Evolve. Dan Saksa udah punya modal dari Hunter Strike-nya juga sekarang untuk bermain jauh lebih agresif. Namun lebih fokus ke objektif terlebih dahulu. Turtle yang kedua juga sudah muncul kali ini, Marquinhos. Dan bahkan 3 pemain lainnya dari Micam Evolve bakal coba untuk langsung saja memberikan inisiasi. The Way of the Dragon. Tertangkap sudah Marquinhos yang masih bisa bunuh, tapi Retribution dari Saksa is on point membuat dari Turtle jatuh ke tangan dari Keep Gaming. Sementara Marquinhos pun tidak terselamatkan. Aurora harus mundur terlebih dahulu, tapi Win Return akan kembali memberikan pressure-nya. Karena Purple Buff kali ini akan coba untuk langsung saja di-invade dan Aurora terpaksa untuk mundur. Tertangkap lagi dengan ada damage besar dari seorang Vexana. Dan berhasil untuk menginvade satu buah Purple Buff membuat dari Micam Evolve semakin tertinggal. Ini yang sempat aku bilang sebelum kita menuju ke drafting phase. Keep Gaming harus keep up juga dengan pressure mereka. Menang early game bukan berarti mereka bisa melepaskan musuhnya begitu saja. Micam Evolve terkena tekanan tersebut dan Keep Gaming melakukan invade tanpa ampun. Tracy benar-benar menciptakan sebuah inisiasi dengan The Way of Dragon yang on point, menumbangkan Marquinhos sehingga nantinya Saksa tidak terganggu dengan damage burst dari Pakiro. Wah, itu tadi benar-benar mau coba paksa kontes yang berujung rugi ya. Berujung maut ya. Berujung maut ini, kontes adalah maut. Tapi untuk sekarang dari KBG yang udah unggul di angka 2400, dan apakah habit dari Micam Evolve yang ya mereka harus menelan kekalahan dengan game time yang cepat. Dan sekarang The Way of the Dragon kembali beda dari alat belakang menjadi sebuah follow up damage dan membuat dari Aurora harus hilang juga begitu dengannya seorang Matt. Tapi Yurokotsu akan ditabrak pula kali ini 3 pemain plus bantuan dari Transguard dan bahkan sebuah lini diacak-acak. Saksa solo kill terhadap Marquinhos membuat dari Micam Evolve kali ini kehilangan 4 pemain mereka. 4 hilang seketika Keep Gaming. Mereka benar-benar menguasai side lanes. Solo kill yang terjadi juga dari Saksa dan bahkan Tracy sebagai inisiatornya lagi-lagi The Way of the Dragon yang membungkam Micam Evolve. Aurora yang menjadi targetnya sehingga membuat Fredrin kali ini lagi-lagi berada dalam keadaan yang sangat under level. 3 level di bawah Suyo. Dan bahkan bisa lebih buruk lagi ketika mendapatkan turtle yang selanjutnya karena sekarang Matt sudah menemukan informasi bahwa di sana ada Wind Return, ada Saksa. Kayaknya nggak bakal bagus untuk bermain terlalu lama di area sungai. Yes. Dan apakah ini juga transisi dari Aurora ya? Yang biasanya main damage deal, Biasa main farming. main assassin. Sekarang main hero-hero yang punya durability dan perfect turtle. Diamankan oleh Keep Gaming tanpa adanya gangguan yang cukup berarti juga kali ini. The Way of the Dragon sudah mulai terdengar. Circling Eagle dibalaskan pula. Ada Bad Fist dari arah belakang. Matt masih bisa kabur tapi ternyata tidak. Beleksi
berhasil untuk bisa memberikan damage-nya juga. Tapi Marquinhos targeting karena seorang Lomu yang berhasil juga untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan. Aurora menumbangkan Beleksi, 2 pemain yang hilang dari Keep Best Gaming, membuat dari setidaknya MyCam Evolve punya asa untuk bisa ngasih pressure balasan. Flask of the Oasis-nya baru aktif. Bayangkan kalau dari tadi Flask of the Oasis-nya udah ada ya, kayaknya Yur juga nggak bakal kena tekanan. Dan ada beberapa pundi-pundi kill yang didapatkan oleh MyCam Evolve dengan beberapa misplay juga yang dilakukan oleh Keep Best Gaming. Tracy memang tidak tumbang, tapi targetnya adalah Beleksi. Flicker yang belum ready, Flicker yang belum siap untuk digunakan oleh Beleksi. Jadi alasan kenapa dia bisa tertangkap di bagian top lane. MyCam Evolve menolak untuk ditekan. Kali ini temponya agak sedikit menurun walaupun Keep Best Gaming masih unggul secara gold di angka 3.500. Passion mendapatkan Glowing One, first item priority ternyata. Kayaknya dia hanya mengamankan Elegant Gem, lalu dia mengubahnya langsung menuju ke Glowing One juga. Nanti Clock of Destiny-nya mungkin di item selanjutnya. Dan ini jungle-nya udah beda 3 level ya. Karena saksanya juga farming sendirian kan di far lane, di lane jauh. Ya, dan sekarang 4 level loh, bahaya banget ini untuk MyCam Evolve. Sementara dengan adanya Circling Eagle kembali terlihat, penetrasi dari belakang. Aurora ternyata punya durability yang cukup besar, membuat dari Lomu berhasil untuk ditumbangkan. Begitu banyaknya damage yang bisa diterima, dan ini dia jawaban dari MyCam Evolve. Mereka adu durability. Ya, adu durability dengan adanya Flask of the Oasis. Matt menjadi alasan kenapa teman-teman dari MyCam Evolve sulit sekali untuk di-burst. Satu-satunya cara untuk mereka bisa memenangkan match up kali ini sepertinya hanya tersisa di pick off yang bisa dilakukan oleh Tracy nantinya. The Way of Dragon yang harus bisa di follow up oleh Beleksi karena ini adalah dynamic duo yang dari tadi kita perbincangkan. Yap, dan lagi-lagi Circling Eagle-nya sudah mulai terlihat, dan bahkan 4 pemain dari MyCam Evolve terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Mereka nggak mau overcommit. Melihat juga Lord sekarang yang pertama sudah muncul. Tidak ada Purify dari Yur. Apakah ini akan di-exploit juga oleh Keep Best Gaming? Agar nantinya mereka bisa melakukan targeting langsung damage dealer utama yang mengerikan. Tapi udah mulai berasa dari Fashion. Glowing One yang nantinya akan menjadi alasan juga kenapa regen HP dari Beleksi atau bahkan dari Saksa tidak 100%. Lord akan coba untuk tarik ulur, akan coba dijadikan objek. Objektif yang dijadikan objek untuk bisa menarik bagaimana teman-teman dari MyCam Evolve memaksa teamfight di area river. Dan MyCam Evolve tahu betul ya, mereka harus main kayak tadi ya. Main tarik ulur dulu, bikin miscalculate. Sementara kalau ngeliat dari level sebenarnya Saksa unggul jauh nih. Terpaut 4 level, power retribution akan berbeda juga. Dipukul mundur lagi, Saksa bisa secure karena Lord milik dari KBG, dan Fashion menjadi targeting. Walaupun Tracy menjadi pertukaran nyawa, Aurora terpaksa untuk mundur, Marquinhos-nya pun tumbang. 3 pemain tersisa dari MyCam Evolve yang akan langsung ditabrak oleh Winter menjadi garda terdepan pula, dan Aurora dan bahkan Mantilly di belakang pun tidak terselamatkan. Satu buah operator dari Killing Spree diamankan oleh Saksa. 1 level Queller masih belum menjangkau keberadaan dari seorang Eurokotsu. 4 lagi yang ditukarkan dengan Tracy seorang ternyata. Keep Best Gaming menang di teamfight area Lordnya. Targeting yang on point, zoning yang mengerikan dari Win Return. Tidak ada jawaban sama sekali untuk high loss-nya. Belum ada jawaban lebih tepatnya. Karena untuk saat ini, item yang dimiliki dari MyCam Evolve belum cukup untuk bisa menumbangkan high loss di lini depan. Frontliner yang begitu kuat untuk menahan semua dealing damage, physical, magical, semuanya akan diterima oleh high loss. Oke, tapi ini masih Lord yang pertama juga. Penetrate dari arah belakang, flicker Tracy, dan ternyata gagal untuk bisa memberikan inisiasi. Justru dirinya pun yang harus terjebak. Dan tumbang sudah, Malefic Gun sudah mulai dikantongi oleh Eurokotsu, dan Beisu Red pun berhasil memang dihancurkan. Namun MyCam Evolve masih bisa bertahan. Defense yang manis seperti dari MyCam Evolve harus mengorbankan tapi 1 base turret di area bottom lane. Dan kali ini, by item memang Yur sudah siap sekali untuk teamfight. Tapi tidak untuk Fashion. Dia masih butuh lebih banyak item lagi. Dia butuh Lightning Truncheon, dia butuh 1 lagi adalah Wishing Lantern. Yang akan bisa memberikan damage lebih tinggi ke arah Wind Return. Sementara Wind Return-nya sendiri ternyata sudah selesai dengan Dominance Ice dan juga Radiant Armor. Itu dia, Wishing Lantern. Yang tadi sempat kita mention juga menjadi jawabankah agar bisa menumbangkan Win Return. Apalagi dari kolam high loss-nya masih menjadi salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan juga. Next item dari Yur kayaknya bakal menuju ke Windtalker. Atau bahkan mungkin, kalau aku merasa dia lebih membutuhkan item kayak si Halberd sih. Karena untuk bisa memberikan damage yang lebih tinggi lagi ke arah dari Wind Return. Nah, udah mulai bocor ya. Udah mulai berasa nih. Oh, efek butterfly-nya. Yap.
bener-bener membuat dari Win Return udah mulai harus lebih waspada lagi atas sumbangan damage. Apalagi Urokotsunya juga udah jadi nih 3 item awalnya. Tadi Husklow, Berserkers-nya, Malefic Gun-nya juga udah beres. Ini tinggal nyari space lagi. Tapi masalahnya My Chem Evolve mereka hanya memiliki satu sosok badan nih. Nah itu Fredrin yang nanti akan berperan penting. Gimana caranya Aurora harus berkorban ya. Karena mau dia tumbang 9 kali pun menurutku nggak ada masalah sih di sini. Apalagi dalam keadaan nantinya Keep Base Gaming yang akan ditumbangkan front to back ya. Dengan ada Bruno, dengan ada Cecilian. Semuanya bisa ditumbangkan loh oleh 2 pemain ini. Pure dan juga Fashion. Sekarang kayaknya mereka ingin bermain di area Round River bottom lane. Karena kebetulan top lane-nya juga harus didorong sama Keep Base Gaming. Apakah Keep Base Gaming memilih slow push? Oh enggak ternyata. Mereka clear semua di bagian top lane. Sehingga mereka tidak memilih cara dari slow push. Mereka ingin langsung straight push-nya aja. Iya. Mereka akan nge-distract ya dengan dorongan satu wave di area top lane juga. Membuat dari Lord-nya kali ini langsung dieksekusi oleh KBG tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan oleh My Chem Evolve. Satu buah Malefic Roar juga telah dikantongi oleh Saksa. Marquinhos-nya udah punya Heptasis, tapi Marquinhos oke damage-nya gede. Tapi masalahnya dia di depan ketemunya sama Wind Return duluan dan itu nggak bisa di-instan. Itu dia zoningnya dari Wind Return ini nanti akan nyebelin banget sih. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau emang masih mau maksa untuk beranjak ke high ground, Keep Base Gaming malah butuh banget untuk nge-zoning Fashion-nya. Dan itu adalah tugas dari Wind Return. Nanti follow up-nya tinggal ditunggu nih, mau dari Tracy, mau dari Beleksi, atau bahkan LMU. Yang penting jangan sampai Saksa yang follow up buru-buru nih. Karena kalau Saksa nge-show badannya dia di depan tanpa dia mundur ke belakang dengan efek yang mungkin bisa terlalu banyak diberikan dari Aurora. Ya. Nah, di sini dengan Fredrin kan ada mini sisi yang mengganggu nih. Ini bakal jadi malapetaka juga harusnya. Ya, dan harusnya tugas Tracy juga ya buat kejar ke arah Fashion karena dia nggak bawa Purify di dalam tubuhnya. Hingga kali ini upaya untuk naik ke arah high ground dari KBG bakal coba untuk ditanggulangi perlahan oleh My Chem Evolve. Great Fat Way telah dibentangkan. The Way of the Dragon mengincar karena satu pemain yaitu Marquinhos yang harus tumbang. Follow up damage yang disumbangkan oleh LMU begitu menyakitkan. Membuat kali ini pun dari 2 pemain dari My Chem Evolve berhasil dihilangkan. Aurora ditemukan tidak bernyawa dan base-nya pun hancur. Keep Base Gaming secure point di game yang pertama. Keep Base Gaming dengan permainan cepatnya, invade jungle tiada henti, dan bahkan winning moment yang benar-benar absolut. Tos bang. Bang Beleksinya habis mungkin lagi tegang untuk adrenalin yang tadi sempat terjadi ya. Di panggung yang begitu intens dan My Chem Evolve lagi-lagi dengan pertanyaan yang sama. What happened with the draft? Apa yang terjadi dengan draftnya? Kenapa tiba-tiba ada 3 damage dealer? Yang padahal seperti kita tahu, kalau udah ada Fredrin dan Bruno, biasanya bareng sama Matilda nih, duanya ini pasti bakal hero early game juga gitu loh. Benar. Untuk menciptakan ruang bagi Bruno. Dan juga mungkin biar main nanggulangin agresifnya nggak sih? Ngadu damage gitu dari Pakitonya. Oke, ngadu damage, tapi ternyata ya bisa terlihat sendiri bagaimana dampaknya ya. Babak belur ya. Babak belur udah pasti, yang kita kira awalnya mungkin hero-hero tebal ya. Even mungkin tadi adalah pick ke arah dari Terisla, aku merasa kayak ya fine-fine aja. Gatot gitu. Gatot mungkin atau hero-hero EXP yang bener-bener bisa ngezoning lah intinya, terutama untuk Vexananya juga. Walaupun tadi pick dulu itu bisa dibilang kayak pick yang buruk karena ada Vexana, tapi menurutku kalau misalkan emang dibutuhkan ya kenapa tidak gitu loh. Betul. Daripada ternyata kenyataannya bisa ya terlihat sendiri teman-teman bagaimana beratnya ya untuk bisa membawakan 3 damage dealer untuk draft yang sama hanya dengan bermodalkan Fredrin saja. Dan kembali gini gamenya sebenarnya terbilang cukup cepat ya. Lagi-lagi nih. Lagi. Masalahnya kalau kita ngomongin average game time, wah average game time-nya cepat, bagus dong. Tapi tidak dengan kekalahannya dong. Aduh. Average game time kalah tuh kayak, waduh. Berarti ini banget soalnya. Bisa jadi game terakhirnya mereka nih. Udah match point untuk Keep Base Gaming teman-teman ya, karena ini best of 3 series. Jadi yang mendapatkan poin 2 terlebih dahulu tentu akan sangat diuntungkan sekali. Tapi kita akan bahas item build dan juga emblem terlebih dahulu. Sama statistiknya juga seperti apa yang terjadi untuk di game yang pertama. Semenjak kita mungkin melihat tadi untuk itemnya aja ya, udah menuju langsung ke Malefic Gun, si Halberd juga. Karena Malefic Gun si Halberd juga kan attack speed nih, sama-sama nyambung juga kan. Dan memang keduanya entah kenapa kalau menurut aku pribadi dengan adanya efek dari si Halberd yang dimana dia bisa memberikan damage lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sebesar 8% kepada hero-hero lawan yang memiliki item penambah darah, ya udah pasti nih korbannya Aurora gitu kan. Siapa lagi nih yang ada penambah darahnya? Matt gitu kan, ada item penambah darahnya. Terus Heptasis juga tuh nambah darah soalnya. Itu berpengaruh banget sehingga tentunya membuat dari teman-teman My Chem Evolve dia lebih mudah gitu loh untuk bisa
kena gitu loh untuk efek dari punishnya. Nah kalau misalkan Hasclaw ini kepotong dari efek life band-nya. Benar regen HP-nya tentu tidak akan 100% gitu loh bagi Bruno. Dan juga berpengaruh juga untuk foto sih harusnya. Harusnya ya. Karena ada tambahan darah juga kan dari guiding wind-nya, shieldnya juga, heal itu kepotong semuanya teman-teman. 50%. Jadi ya si Halberd ini emang benar-benar mematikan lah item yang sangat-sangat fungsional banget untuk di patch yang sekarang, terutama untuk marksman yang emang dia bermain dengan item dinamis, attack speed bisa, critical bisa, tapi ya untuk Beatrix speciality-nya emang ada di attack speed dan juga damage pasti dari penetration. Yap. No Sky Pierces Club ya. Kalau kita lihat ya. Karena kayaknya Tracy juga mainnya main team fight ya dari tadi, bukan yang main pure pick off ya. Karena emang terbukti dia dari build itemnya aja dia mau ke antik gitu loh. Yang dimana dia berarti ingin ngebadanin sedikit. Dan nextnya mungkin bakal menuju ke Blade Armor juga. Kalaupun emang Blade Armor aku setuju sih, karena emang butuh banget nih untuk ngebadanin dari Yur, atau bahkan mungkin dari Marquinhos-nya. Karena kan tipe-tipe burst nih lumayan mematikan, terutama untuk sosok dari Chow ya. Yang dimana Chow juga bisa langsung di burst di lini depan. Sementara untuk Winter Crown, bagus banget sih untuk pemilihannya. Beberapa kali mungkin kita melihat midlaner tuh melupakan gitu loh. Kalau Winter Crown itu sekarang tuh udah kayak jadi item wajib, nyawa lah bisa dibilang. Karena buying time beberapa detiknya itu bisa menghentikan juga bagaimana pressure, skill shot, yang nantinya membuat siapapun yang menggunakan satu buah item ini, Winter Crown, saya punya keuntungan gitu loh untuk bisa nge-buying time, untuk bisa outplay. Yap. Dan juga ini Auroranya bisa dibilang item defense-nya nanggung ya. Nanggung banget loh, item defense magicnya nggak ada. Ada Dreadnought Armor keselip di situ. Oke lah, item magicnya ada Silence Robe sama. Iya itu, tapi nggak cukup gak sih? Nggak, itu lebih ke item darah. Ya udah ada Divine Glaive lagi. Ya Curse Helm soalnya lebih ke item darah kan. Dan item darah yang makin banyak membuat si Halberd damage juga manis sekali rasanya. Mantap. Apalagi Rapture juga kan yang dibawain sama Vexananya Lumu. Terus juga Marquinhos ini full damage abis ya anaknya ya, dengan Rapture, Master Assassin juga. Tapi masalahnya adalah ini nggak ada space untuk dia bisa delivering damage. Begitupun yang dialami sama Fashion dan juga Yurokotsunya ya. Kurang badan sih, emang kurang badan. Kayak Marquinhos nggak tahu kenapa ya, kalau dia tadi pakai hero badan kayaknya aku lebih setuju gitu loh, dan draftnya mungkin akan lebih dinamis. Tapi sayangnya ketika dia membawakan hero Pakito yang ternyata tidak terduga-duga gitu loh. Aku pun kayak nggak expect ternyata yang dibawakan oleh teman-teman dari MyCam Evolve ini adalah berupa 3 damage dealer yang awalnya kita udah mengira, 3 pick awalnya bagus banget nih. 3 pick atasnya oke banget nih. Udah ada Matilda, Bruno, terus Fredrin. Tiba-tiba dengan adanya pick dari Cecilion dan juga Pakito, wah kaget semuanya tuh. Mungkin pas di Cecilion masih oke sih ya. Iya, pas Pakitonya lebih wow. Saya juga bingung masih berekspresi apa gitu loh. Lebih kekaget aja pokoknya. Yep, apalagi ini menjadi kemunculan Pakito perdana ya di M6 World Championship ini yang ternyata berakhir tidak cukup baik juga. Kita kira bakal muncul di mungkin BTK. Ternyata munculnya di MyCam Evolve. Karena terakhir kali kan ya Mobazin membawakan Pakito jungler gitu loh, dengan kombonya Chow juga. Tapi ya kebetulan karena MyCam Evolve di sini sebagai explainer dan ternyata push dari lane jauhnya tidak berjalan karena memang lawannya juga win return sih, yang dimana menggunakan high loss. Ya mungkin teman-teman explainer ya yang lagi nonton di MPL Indonesia juga pada tahu gitu loh, kalau misalkan sekarang tuh ngomongin high loss atau hero-hero tank DXP, dia biasanya lebih punya keuntungan gitu loh untuk bisa ngelakuin freeze. Hero-hero damage DXP itu bakal works memang kalau misalkan ada hero kayak Fredrin, tapi hero-nya tuh tetap ada utility-nya kayak Yuzong, Cici tuh bisa tuh untuk works gitu loh. Oke. Dengan banyaknya objektif yang ditabung sama KBG juga ngebuat gak ada kesempatan ya buat MyCam Evolve bisa melakukan comeback, sehingga terlalu snowball dari awal tidak bisa dibendung lagi, dan MVP by GoPay. Siapa? TTF, tebak-tebak MVP. Beatrix sih. Yap, ternyata dari Lemieux. Ada MU-nya soalnya. Wah. Langsung jangan dibahas. Tapi memang dengan pemilihan juga ada terselip item roam ya. Iya. Priority udah farming. Di atas menit 8 ya. Jadi priority farmingnya akan bergerak ke arah dari Beleksi. Tapi Winter Crown-nya sih ini item penyelamat banget. Next itemnya dari LMU mau dia ke Blookwings, mau dia ke Holy, kayaknya fine-fine aja dua-duanya emang dibutuhkan.
Tapi yang paling terpenting adalah 2 item pertamanya, yaitu adalah Glowing Wand dan juga Divine Glaive. Yang ini tentunya bisa membuka juga bagaimana kesempatan dari Rapture-nya untuk bisa lebih online, terutama untuk bermain front to back ya. Jadi dia nggak takut gitu loh, walaupun Tracy-nya nge-kick ke arah dari Fredrin, ya udah Fredrin-nya burst saja gitu loh. Jadi nggak perlu takut intinya. Yep. Dan kita akan mengintip sedikit ya dari bagaimana gameplay yang diberikan oleh Vexana dari LMU. Nah ini dia nih, early game yang sangat-sangat cepat ya, bahkan bisa dibilang invade yang tanpa ragu gitu loh, sempat terjadi dari Keybase Gaming, sehingga membuat mereka tentunya jauh lebih dinamis permainannya, lebih bebas juga untuk bisa melakukan diving, karena kemenangan jumlah otomatis membuat mereka juga makin lebih mudah untuk bisa menangkan match up, terutama ketika adanya 4 point kill loh di tempat yang berbeda. Cecilianya ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, dia bukan hero utility, dia bukan hero cover, dia hanya hero damage dealer. Nah itu permasalahan utamanya nih. Iya, dan dari complexity draftnya juga Keybase Gaming lebih stabil ya, lebih balance gitu. Dari agresifnya ada, badan ada, pick-off ada, fight panjang hayu gitu kan. Di sini kan ya udah ada Suyo, terus juga udah ada High Loss. Ya kalau mau in outnya mainnya tarik ulur boleh banget. Dan Tracy ini di sini dia melakukan The Way of Dragon yang menurutku sangat-sangat on point sekali loh. Targetnya ke arah Marquinhos, yang dimana Marquinhos juga kan nggak bawa Purify, jadi ya akan sangat mudah gitu loh untuk bisa ditangkap. Yep. Dan pada akhirnya di 14 menit